Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Vanessa Nur Hafifi dengan NPM 221506109 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mm, memaparkan mengenai percobaan-percobaan yang terdapat pada praktikum embedded system judul kedua. Baiklah, pertama-tama izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, yang pertama kali akan saya jelaskan adalah mengenai sensor DHT22. Nah, di sini terdapat satu buah sensor DHT22, satu buah Arduino Uno, dan juga satu buah breadboard. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai uh, codingannya terlebih dahulu. Nah, ini pada baris pertama terdapat include include dht.h, itu maksudnya adalah uh, preprocessor directive yang mengarahkan compiler untuk menyertakan library DHT-nya. Nah, library ini tuh diperlukan untuk berinteraksi dengan si sensor DHT-nya secara langsung. Nah, kemudian pada baris kedua terdapat define DHT pin 12. Nah, ini maksudnya adalah eh, ini mendefinisikan pin yang digunakan untuk menghubungkan sensor DHT, yaitu pin 12 yang terdapat pada Arduino Uno-nya. Nah, yang warna hijau ini. Nah, tapi maksudnya si pin 12 ini bisa diubah juga tergantung kita mau connect-nya ke pin berapanya. Nah, selanjutnya pada baris ketiga terdapat define DHTT, DHT type DHT22. Nah, maksudnya adalah eh, pada baris ketiga ini mendefinisikan jenis sensor DHT yang digunakan. Nah, ini kan kita menggunakan DHT22, makanya di sini diinisialisasikan menjadi DHT22. Nah, kalau misalnya kita menggunakan DHT11 atau DHT11, nah di sini kita kayak DHT type DHT11 atau DHT11. Nah, selanjutnya pada baris keempat terdapat DHT buka kurung DHT pin, DHT type. Maksudnya adalah fungsi pada baris keempat itu adalah deklarasi objek DHT dari kelas DHT-nya. Nah, maksudnya adalah objek ini tuh akan digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan sensor DHT-nya menggunakan pin yang telah tadi kita tentukan sebelumnya. Nah, kemudian pada baris kelima terdapat byte setup. Nah, itu kayak inisialisasi awal. Jadi kayak fungsi yang dijalankan yang tapi jalankan tuh hanya sekali ketika coding ini tuh dieksekusi. Kemudian pada byte setup tuh terdapat serial begin 9600. Nah, maksudnya adalah komunikasi serial ini akan bekerja dengan kecepatan 9600 baud dan yang dimana memungkinkan Arduino itu untuk berkomunikasi dengan komputer atau perangkat lain itu melalui port yang serial. Nah, kemudian pada baris ketujuh terdapat dht.begin. Nah, ini tuh maksudnya adalah inisialisasi komunikasi dengan sensor DHT-nya. Kemudian pada baris ke-9 terdapat void loop yang dimana sesuai dengan namanya loop atau perulangan. Di sini tuh akan terjadi perulangan dengan kondisi delay 1000 atau 1 detik, atau 1000 itu bisa disebut dengan 1000 milidetik yang equal 1 detik. Nah, selanjutnya juga terdapat float humidity sama dengan dht.thread humidity. Nah, itu berfungsi untuk membaca nilai kelembapan dari sensor DHT dan menyimpan itu dalam variable variable humidity. Kemudian selanjutnya pada baris ke-12 terdapat float temperature sama dengan DHT temperature. Nah, ini sama seperti yang humidity, tapi kan tadi dia membaca eh, nilai dari suhu kan. Kalau misalnya yang humidity itu dia membaca nilai yang humidity itu kan membaca dari kelembapan. Tapi kalau yang temperatur yang baris ke-12 yang temperatur itu dia membaca nilai suhu dan menyimpannya dari variabel temperatur. Nah, kemudian terdapat if itu percabangan. Nah, itu berfungsi kalau misalnya nilainya tuh nggak termasuk dari nilai humidity maupun kelembapan maupun suhu, dia itu akan mendeteksi kalau misalnya si sensor ini rusak, yang dimana ketika emang si percabangan itu bernilai true, dia akan menampilkan output sensor rusak. Sedangkan kalau misalnya si sensor itu nggak rusak, dia itu akan menampilkan output kelembapan yang diikuti dengan nilai humidity yang tadi didapatkan dari codingan baris ke-11 dan juga diikuti dengan suhu yang tadi didapatkan dari codingan baris ke-12. Kemudian pada baris ke-21 ini kayak cuman output tampilan em, satuan temperatur. Nah, kita langsung ke simulasinya aja ya. Nah, di sini tadi kan si
DHT pin-nya tuh dikonekin ke 12, sedangkan yang kanan itu dia tuh ke arus negatif, yaitu ke ground, dan yang kiri ini dia tuh ke arus positif, yaitu si 5 volt. Nah, kemudian kita langsung jalankan saja. Nah, ini kan karena kita ngesetnya segini, humidity-nya 40%, dia tuh akan mendeteksi 40% dan suhunya 24 derajat. Dan kalau misalnya kita ganti, tuh dia bakal berubah. Karena kan kita simulator, yang dimana nggak ada inputan aslinya, kayak suhunya tuh berapa, dan kelembapannya itu berapa persen. Nah, ini makanya kita maininnya di sensornya. Nah, baik. Mungkin cukup untuk sensor yang DHT22. Selanjutnya akan membahas mengenai sensor LDR. Sensor LDR. Baik, nah pada sensor LDR itu komponennya terdapat dua buah LED, dua buah resistor, satu buah Arduino, satu buah breadboard, dan satu buah sensor LDR. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai codingannya terlebih dahulu. Baik, pada baris pertama itu terdapat cons int LDR pin, konstanta integer LDR pin sama dengan A5. Nah, ini tuh maksudnya, nah ini tuh mendefinisikan kalau pin LDR itu akan dimasukkan ke pin A5 yang ada pada Arduino Uno-nya. Jadi, eh, LDR pin itu akan dikonekkan ke A5 yang ini, warna biru ini, yang si pin yang paling kirinya. Kalau misalnya kita pengen ngesetnya di A4, bisa di codingannya A4. Kita juga harus memasukkannya itu di A4 sini. Nah, untuk baris kedua, konstanta integer PWM LED pin nomor 3. Nah, itu berarti si LED-nya kita konekin ke pin nomor 3. Nomor 3 itu warna ungu. Ini LED pin yang berarti warna merah. Terus tuh yang non PWM LED pin kita konekin ke nomor 2. Nah, bedanya yang PWM sama non PWM itu, jadi kalau misalnya yang kalau keadaan itu gelap, lampunya tuh dua-dua itu akan hidup. Sedangkan kalau misalnya keadaan itu terang, sensor ini bakal mendeteksi cahaya yang dimana nanti si lampunya itu yang hidup tuh hanya salah satu lampunya saja, tidak keduanya. Pokoknya kalau keadaan itu gelap, lampu kedua akan hidup. Sedangkan kalau misalnya keadaan itu nggak gelap, lampunya itu hanya satu hidup. Nah, baik, selanjutnya terdapat void setup. Nah, void setup itu fungsinya tuh yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, dia tuh hanya berjalan sekali ketika codingannya itu dijalankan. Nah, selanjutnya terdapat serial begin 9600. Nah, seperti yang tadi, sama seperti yang di sensor DHT22 itu 9600 tuh maksudnya tuh inisialisasi kecepatan komunikasi serial si sensornya. Kemudian pada em, baris ke-6 ke-7 itu pin mode itu maksudnya itu kayak mendeklarasikan si LED-nya dan juga mengatur kayak PWM LED pin itu yang mana dan non PWM LED pin itu mana. Nah, output itu untuk mengotomatiskan lampunya itu untuk hidup. Selanjutnya terdapat void loop atau perulangan. Nah, perulangan itu memiliki kondisi yang dimana integer sensor value sama dengan analog read LDR pin, yang dimana maksudnya itu ini tuh kan membaca nilai analog dari sensor LDR yang terhubung ke pin LDR pin dan menyimpannya dalam variable sensor value. Kemudian pada baris ke-11 terdapat serial dot print atau nilai sensor LDR. Nah, ini tuh akan mengeluarkan output sesuai dengan kalimat yang terdapat pada dalam program ini, yang dimana akan diikuti dengan serial.printin sensor value. Nah, ini tuh didapatkan dari hasil sensornya, hasil sensor value-nya, nilainya tuh berapa. Kemudian, pada baris ke-13 terdapat integer brightness sama dengan map sensor value 0,1023,0,255. Nah, ini tuh em, mengkonversi nilai sensor LDR yang dibaca dari rentang 0 sampai 1023 menjadi rentang 0 sampai 255 sesuai dengan nilai brightness untuk LED-nya. Kemudian pada baris ke-14 terdapat analog write PWM LED pin brightness. Nah, itu maksudnya itu mengatur kecerahan LED dengan PWM yang berhubung ke pin PWM LED pin sesuai dengan nilai brightness yang dihitung sebelumnya.
Selanjutnya pada baris ke-15 terdapat analog bright, non-PWM LED pin, brightness. Nah, ini tuh maksudnya mengatur kecerahan LED dengan PWM yang berhubung ke pin PWM LED pin sesuai dengan nilai brightness yang dihitung sebelumnya. Kemudian, terdapat analog bright non-PWM LED pin brightness yang dimana mengatur kecerahan LED tanpa PWM yang terhubung ke pin non-PWM LED pin sesuai dengan nilai brightness yang sama. Nah, kemudian yang terakhir terdapat delay 1000 atau 1000 milidetik yang sama dengan 1 detik. Jadi, lampunya itu akan em, mati atau menunda eksekusi itu selama 1 detik. Nah, kita langsung aja ke simulasinya ya. Nah, ini tuh kan sensornya ini coba kita gelapin dah. Tuh, kalau kita gelapin kan dua-duanya hidup kan. Karena kan di sini dia range-nya itu 0 sampai 1023 sama 0 sampai 255. Tapi kalau misalnya kita 024, berapa sih? 24, 24, 24, 25, 25, 25, 2. Ini coba ini pasti mati kan? Karena kan jaraknya sampai 255. Tapi kalau 254, 245 harusnya hidup. Nggak hidup cuy. Bentar ya. 250 mati. 19. Satu empat lima, 445, 100. Nah, oke, baiklah. Kita akan next ke em, sensor lainnya yaitu sensor ultrasonic. Ultrasonic. Nah, baik. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang terdapat pada sensor ultrasonic. Baik, yang pertama itu di sini ada sensor ultrasoniknya tersendiri, dan kemudian ada satu Arduino Uno dan satu breadboard. Saya akan menjelaskan codingannya. Pada baris ke-1 itu terdapat define trig pin 9 yang dimana um, dan define echo pin 10 itu mendefinisikan pin yang digunakan untuk koneksi sensor ultrasonik. Pin trig pin digunakan untuk mengirimkan sinyal ultrasonik, sedangkan echo pin digunakan untuk mengirimkan sinyal kembali. Jadi kan cara kerja sensor ultrasonik itu dia tuh memancarkan gelombang dan juga memantulkan kan. Nah, makanya di sini ada trig pin sama echo pin. Nah, kemudian terdapat void setup. Nah, void setup itu inisialisasi yang hanya uh, dijalankan hanya sekali setelah Arduino itu dinyalakan. Nah, kemudian ini terdapat serial begin 9600. Nah, itu kayak komunikasi serial dengan kecepatan 9600 baud. Kemudian ini juga terdapat pin mode yang mendeklarasikan si pinnya dan juga pin mode echo pin. Pokoknya ini tuh kayak inisialisasi awal yang terdapat di dalam void setup ini. Nah, kemudian terdapat void loop atau perulangan yang dimana terdapat kondisi di. Nah, ini kan long duration dan distance. Nah, ini terdapat digital write trig pin low, yang dimana maksudnya menetapkan si pin trig pin ini menjadi low untuk memastikan sensor ultrasonic dalam kondisi yang siap. Nah, kemudian terdapat delay microseconds 2, yang dimana maksudnya itu memberikan jeda selama 2 mikrodetik. Kemudian terdapat digital write trig pin yang high, maksudnya adalah menetapkan pin trig pin menjadi high untuk mengirimkan sinyal ultrasonic. Kemudian terdapat delay microseconds 10, yang maksudnya adalah menahan sinyal high selama 10 mikrodetik. Selanjutnya terdapat digital write trig pin low, yang dimana maksudnya kembali menetapkan pin trig pin menjadi low untuk mengakhiri pengiriman sinyal. Selanjutnya terdapat duration pulse in, echo pin high maksudnya adalah membaca durasi waktu yang dibutuhkan untuk sinyal kembali mencapai pin echo pin setelah dikirimkan. Kemudian terdapat um, distance sama dengan duration dikali 0,034 dibagi 2, itu maksudnya itu menghitung jarak berdasarkan durasi waktu yang diukur. Nah, rumus ini itu didasarkan pada kecepatan suara dalam udara. Nah, sekitar kayak 0,034 cm per mikrodetik. Dan pembagian itu 2 karena sinyal dikirimkan harus kembali ke sensor. Jadi, dia memancarkan dan memantulkan, makanya dibagi 2. Kemudian terdapat serial print jarak. Jadi itu akan menampilkan output jarak dan juga serial print distance yang akan menampilkan output hasil dari perhitungan jaraknya.
Nah, kemudian akan menampilkan output juga satuan jaraknya. Kemudian terdapat delay 100, maksudnya itu 100 detik atau 0,1 detik. Kita langsung aja ke simulasinya. Nah, ini jaraknya. Nah, coba nih kalau misalnya kita set jaraknya tuh. Itu bakal berubah. Karena kan kita pakai simulasi, maka kita mainin ininya. Ya, gitu deh pokoknya. Baik, kita move ke sensor si ultrasonic juga, tapi yang pakai buzzer ya. Jadi basically kalau yang pakai buzzer itu, dia sama aja. Bedanya itu cuman terdapat buzzernya. Codingannya sama, tuh. Loopnya sama, ekopin sama-sama dikali 0,034 dan dibagi 2. Yang bedanya itu cuman dia terdapat percabangan. Kalau misalnya jaraknya itu kurang dari 100, si buzzernya itu akan hidup. Dan kalau misalnya jaraknya itu eh, tidak kurang dari 100, buzzernya itu nggak akan hidup nih. Kita akan langsung jalankan aja. Nih, kan ini jaraknya lebih dari 100, maka buzzernya nggak hidup. Nah, kalau misalnya jaraknya kurang dari 100, tuh. Ini kan ini 113, buzzernya nggak hidup. Coba 101 deh. Ini 108 enggak, 102 enggak, karena kan di sini syaratnya 100 jaraknya. Nah, kalau misalnya kita ganti kurang dari, kalau misalnya lebih dari 2, bakal hidup terus dia. Coba kalau misalnya lebih dari 5, lebih dari, aduh, 300. Jalan. Nah, kan 181 dia nggak hidup. Nah, syaratnya tuh kalau dia lebih dari 300 dia akan hidup. Tapi kalau misalnya di bawah 300 dia akan mati. Baiklah, sekian penjelasan mengenai sensor ultrasonic yang menggunakan buzzer. Kita akan moving on. Udah save dulu ya. Kita akan moving on ke sensor. Sensor apa yang belum ya? Ultrasonic buzzer udah, blink beda, potentium. Kita ke sensor potentiometer motor. Lihat dulu, udah. Nih, kita akan moving on ke sini. LDR udah, traffic light udah. Berarti yang terakhir tentang potensium. Yay, last one. Nah, baiklah. Nah, di sini terdapat aduh, satu potensium, satu trevo, dan satu Arduino Uno, dan satu board, breadboard. Saya akan menjelaskan mengenai codingannya terlebih dahulu. Nah, pada baris pertama terdapat input servo H itu untuk memanggil library si servo H-nya. Kemudian pada baris kedua terdapat define port pin A5 dan juga pada baris ketiga terdapat define servo pin A3. Nah, dua baris ini tuh mendefinisikan pin yang digunakan untuk koneksi potentiometer atau pot pin dan servo pin. Nah, potentiometer ini digunakan untuk memberikan input, sementara servo motor ini digunakan sebagai output yang akan bergerak sesuai dengan input dari potentiometer. 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 Nah, ini potentiometer. Jadi kayak kita ih, bisa naikin nanti. Kemudian, pada baris kelima terdapat void my setup. Nah, ini tuh fungsi yang dijalankan hanya secara sekali setelah si Arduino itu dinyalakan. Kemudian, terdapat MyServo Attach servo pin. Ini adalah metode untuk menghubungkan objek MyServo dengan pin yang ditentukan sebagai pin output untuk servo motor. Nah, kemudian pada baris ke-8 terdapat void loop. Nah, ini tuh perulangan basically. Nah, kemudian terdapat integer port value sama dengan analog read atau dalam kurung port pin. Ini tuh membaca nilai analog yang diberikan oleh potentiometer yang terhubung ke pin port pin dan menyimpannya dalam variable port value. Kemudian terdapat integer servo angle sama dengan map port value, 0, 1023, 0, 180. Nah, ini tuh mengkonversi nilai yang dibaca dari potentiometer 0 sampai 1023 menjadi rentang sudut yang sesuai untuk servo motor.
Kemudian terdapat My Servo, Right Servo Angle. Nah, ini tuh berfungsi untuk menggerakkan servo motor ke posisi sudut yang ditentukan oleh servo angle-nya. Kemudian terdapat Delay 15, ini tuh maksudnya memberikan jeda selama 15 milidetik sebelum membaca ulang nilai potensiometer. Nah, hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa servo motor ini tidak bergerak terlalu cepat dan memberikan waktu bagi motor untuk mencapai posisi yang diinginkan. Nah, kita langsung ke simulasinya saja ya. Nah, ini tuh ketika sudah di-play, dia tuh bisa dinaikkan. Nah, ini tuh akan si servo motor itu akan berputar setengah 180 derajat. Tuh. Baik, cukup sekian presentasi dari pemaparan dari saya mengenai sensor DHT22, sensor LDR, sensor ultrasonic, dan sensor ultrasonic menggunakan buzzer serta potensiometer dan motor servo. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.